Sebuah tanah di mana keindahan alam dan kekayaan budaya bersatu dalam keharmonisan yang memukau. Di sini, gunung-gunung menjulang tinggi seolah menyentuh langit. Sementara sawah-sawah hijau membentang luas, bagaikan karpet alami menghiasi bumi. Seni tari dan seni musik mengalun dengan indahnya di udara. Sungguh, tempat ini adalah perwujudan indahnya alam dan kearifan budaya yang melekat pada setiap aspek kehidupan. Dan inilah Gali. Bali. Kenapa Hindu? Agama Hindu masuk ke Bali bukan langsung dengan tulisan atau ilmu teologi, tetapi melalui acara, upacara, susila, etika, dan terakhir baru tatwa teologi. Secara sederhana, agama Hindu masuk melalui budaya yang ada, lalu berkembang di masyarakat. Dengan masyarakat Bali yang memegang teguh adat istiadat sampai sekarang, Bali tetap kental dengan agama Hindu. Upacara apa? Ketika mendengar kata Bali, sepintas pikiran kita teringat upacara adat yang ada di sana. Salah satu upacara adat yang terkenal adalah Ngaben. Yaknya itu persembahan suci yang tulus ikhlas kepada orang tua atau pendahulu kita gitu. Yang disebut dengan fitrah yaknya ya. Di mana Ngaben itu konsep utamanya adalah mengembalikan tubuh manusia ke dalam 5 unsur. 5 unsur ini dalam hal ini adalah yang pertama adalah tanah. Nah, kalau di Muslim juga sama percaya dengan unsur tanah ya, jadi manusia dikembalikan ke tanah. Unsur kedua adalah api, makanya prosesnya itu dibakar. Unsur ketiga adalah air, setelah dibakar dia akan dilarung. Unsur keempat adalah udara, proses pembakaran tadi ada unsur-unsur yang kembali ke udara. Yang kelima adalah unsur yang kelima adalah angkasa. Angkasa itu ruang kosong yang ada di bumi ya. Kalau bahasa kami itu ruana ya, di alam. Selain Ngaben, terdapat upacara potong gigi. Upacara ini dilaksanakan ketika seseorang beranjak dewasa atau sudah balik. Potong gigi ya, kalau potong gigi ininya namanya itu mesangih ya. Mesangih itu adalah prosesi di mana orang yang sudah tumbuh menjadi dewasa, sudah melewati akil balik itu dipotong gigi taringnya dengan filosofi begini. Filosofinya taring ini kan mencerminkan sifat keraksasaan atau kebinatangan ya. Jadi dengan giginya dipotong diratakan artinya manusia itu dikurangi sifat keraksasaan, keegoannya dikurangi, marah, sifat-sifat kebinatangan itu dikurangi. Untuk menghilangkan itu dibuatlah prosesi. Bagaimana kesenian? Bali tidak lepas dari yang namanya kesenian. Banyaknya keseruan di Bali, Bali tumbuh dengan kebudayaan. Salah satu contoh kesenian yang banyak diketahui, baik dalam negeri maupun luar negeri, yaitu tari kecak dan tari barong. Dimana misalnya selain tarian kita juga budaya lainnya misalnya seni ukir, patung, terus apalagi misalnya kesenian yang lainnya
banyaklah lukisan, itu kan banyak maestro Bali yang Berapa rumah ada? Dalam pembuatan rumah di Bali, terdapat suatu aturan yang dinamakan konsep Asia Kosala Kosali. Konsep ini merupakan konsep tata ruang tradisional Bali berdasarkan konsep keseimbangan kosmologis. di Bali tidak boleh membangun rumah lebih dari 4 lantai. Makanya tidak akan ketemu itu bangunan yang lebih dari 4 lantai kecuali satu bangunan, yaitu namanya Hotel Bali Beach. Ukuran tanah di Bali itu bukan meter, tapi dia aren. Jadi 100 meter itu udah paling minimal untuk bisa membangun konsep rumah yang ada di Bali. Mengapa makanan tradisional? Mempertahankan cita rasa makanan, Bali juga mempunyai beberapa kuliner di sana. Contohnya, babi guling, lawar, dayak, sate lilit, ayam betutu, dan masih banyak lainnya. Makanan tradisional. Kalau makanan tradisional banyak ya, tergantung daerah mana. Tapi yang jelas makanan di Bali itu yang paling terkenal itu masih babi guling ya. Babi guling kan ya tidak semua daerah di Indonesia ada ini ya boleh memakan babi, maksudnya kan muslim kan nggak boleh. Tapi yang jelas yang banyak orang tertarik itu. Keanekaragaman budaya yang melimpah. Budaya yang tak lekang oleh waktu. Tentunya adalah hasil dari masyarakat yang memegang teguh budaya. Meneruskan budaya mereka dari generasi ke generasi hingga sekarang. Hal tersebut harus kita contoh sehingga budaya-budaya kita tidak hilang ditelan oleh waktu. Akan tetapi, kita juga tidak boleh bersikap etnosentris. Kita harus memiliki rasa toleransi terhadap budaya lain agar tidak ada dampak negatif yang merusak budaya nasional Indonesia.